Haleluya. Shalom jemaat Living Water. Sukacita hari ini, amin. Yang bersukacita, mari saya berjemput kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita serahkan ibadah kita. Kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk datang di dalam rumah-Mu. Setiap kami rindu bersekutu menaikkan puji-pujian kami, mengagungkan Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah setiap sorak-sorai kami, sukacita kami, tepuk tangan kami, yang terbaik kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi satu-satunya fokus kami. Kami tinggikan Engkau, Raja kami, di atas segala raja. Haleluya. Lawan setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami yakin dan percaya Allah memberikan sukacita yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat. Tuhan, Kaulah Allahku. Kau yang
Haleluya. Yang masuk ke lebih dalam lagi Tuhan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan. Kau sembah hari ini Tuhan. Kasih Tuhan. Besar setia
lebih dalam lagi. Haleluya. Para jemaat Tuhan, ambil waktu yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu sore hari ini untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, lebih dalam menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus hadir di tempat ini sore hari ini. Sembahkan Tuhan. Mau lebih lagi Tuhan. Engkau hadir Tuhan, hadir dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami sore hari ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, seluruh kehidupan kami sore hari ini lebih dalam lagi Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya itu kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam
kesesatan, di dalam kebenaran. Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Yes Tuhan, yes. Yes Tuhan, yes. Kami percaya Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya dan terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami kedengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu selalu jadi saluran berkat buat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita siap, jangan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Wah, bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah melayakan kami di setiap hal dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang seminggu ini mungkin banyak hal yang kami perkatakan, perbuatan kami yang mungkin melukai hatimu sesama kami. Dan kami pada sore hari ini biarlah Engkau yang mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap hal-hal yang mungkin kami katakan keliru, perkataan-perkataan yang menyinggung orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami temui. Dan biar sore hari ini kami semua dibebaskan, kami semua diampuni dan kami semua dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Ajari kami Tuhan untuk melihat segala sesuatunya lebih dalam, lebih deeper lagi untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar kami itu mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biar kami melihat semuanya tidak hanya di permukaan saja, tetapi lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Yes, sore hari ini kita mau belajar sesuatu yang ya ini cukup menarik dan sangat aplikatif di dalam kehidupan. Saya kasih judul kan temanya AFGF Look Inside kan. Nah saya kasih judul lagi Look Deeper. Jadi lihat ke dalam tapi lihatnya lebih dalam lagi ya. Supaya kita kok ya pas tadi lagunya ya lebih dalam ku menyembah. Ya jadi dengan begitu kita akan melihat segala macam di dalam kehidupan ini. Kita percaya di waktu-waktu ini tidak semakin mudah ya Bapak Ibu. Kalau mengikuti berita bahkan beberapa waktu ini saya melihat perang dagang mulai bergulir, hal-hal seperti itu membuat perekonomian akan semakin banyak perubahan dan goncangan pastinya. Nah kita mungkin sekarang belum merasakan, kita tidak tahu 2-3 bulan ke depan akan seperti apa. Kita berdoa akan semoga semakin baik, tapi kita juga semuanya di dalam sebuah ketidakpastian. Oleh karena itu kalau kita terus melihat seperti itu dengan kacamata kita sebagai manusia, kita akan takut, kita akan khawatir Bapak Ibu. Pasti sebagai manusia kita akan takut. Oleh karena itu biarlah sore hari ini kita belajar untuk bisa melihat semuanya dengan sudut pandangnya Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa melihat lebih dalam dengan cara pandangnya Tuhan melihat segala sesuatu dalam hidup kita, itu akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang bisa menang, mengatasi semuanya. Bisa takut lagi enggak? Ya tetap bisa takut. Paling tidak kita tidak akan tinggal terus di dalam ketakutan Bapak Ibu. Ya dunia akan semakin sulit, yes karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman kita akan mengalami hal-hal yang akan semakin sulit. Ibadah akan semakin sulit, bahkan pekerjaan, keluarga, rumah tangga diserang sama iblis begitu rupa berusaha dihancurkan juga semakin besar, semakin banyak. Tantangan-tantangan ekonomi, tantangan-tantangan sosial juga akan semakin banyak. Karena itu kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dan juga hal yang lain yang kita juga perlu renungkan sore hari ini adalah bagaimana kebiasaan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus hanya sekedar agamawi Bapak Ibu. Agamawi itu maksudnya gimana toh? Agamawi itu maksudnya ya setiap hari setiap minggu aku Kristen, setiap minggu aku ke gereja 2 jam saja cukup, 2 kali lagu praise, 2 kali lagu penyembahan, dengerin firman, persembahan pulang. Hanya seperti itu setiap minggu yang kita lakukan.
maka itu tidak akan membawa kita kemana-mana Bapak Ibu. Kita perlu melihat lebih dalam. Tuhan memberikan kasih karunia kepada hidup saya, kepada hidup keluarga saya. Untuk apa? Apa yang Tuhan mau lebih untuk bisa saya lakukan di dalam kehidupan. Ya, karena hidup di dalam kasih karunia itu sangatlah indah Bapak Ibu. Kita bisa ngomong, yes masalah akan ada, saya juga bekerja, saya juga punya usaha, masalah banyak Bapak Ibu ya, terutama berkaitan dengan karyawan dan lain-lain teknis. Tapi di situ kita memang perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu masuk di dalam apa sebenarnya arti yang Tuhan mau di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan saya percaya di sini Bapak Ibu semua kan juga bekerja, punya usaha, juga melayani. Nah disitulah kekompleksitasan dalam hidup yang sangat seru kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan. Nanti saya akan cerita beberapa kesaksian juga yang cukup menarik. Oleh karena itu, nah kita next saja. Oh saya yang next nih. Oke, nah ini sebuah ayat yang, sebuah perikop yang kita sudah dengar sering, yaitu tentang pokok anggur dan carangnya ya. Bapak Ibu sudah, Yesus pokok dan kitalah carangnya ya. Ada lagunya dan itu sudah meresap di dalam hati kita. Tapi sore hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat ini lebih dalam lagi. Ya, Yohanes 15 ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, ini Yesus yang bicara. Dan Bapakkulah pengusahanya. Wah, ternyata Bapak kita itu laupan ya, pengusaha. Dia punya usaha, pohon anggur. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Buah dalam kehidupan kita itu ada 3 Bapak Ibu. Apa saja pernah mendengar? Yang pertama buah pertobatan. Jadi kalau kita pertama terima Yesus, kita bertobat, ada buah-buah pertobatan. Kita berubah, perkataannya yang dulu enggak benar jadi benar, perbuatannya yang dulu sukanya mabuk-mabuk jadi benar, itu buah pertobatan. Yang kedua adalah buah karakter. Karakter kita dibentuk. Dulu marahan, gampang jengkel, emosian, baperan dan lain-lain mulai berubah. Nah, itu buah karakter. Dan yang terakhir yang memang sebenarnya ini Tuhan sudah pesan sebelum dia naik ke surga, buah jiwa-jiwa. Di mana kita harus memenangkan jiwa. Artinya apa? Kita harus memberitakan Injil ke orang-orang di sekitar kita. Nah, buah-buah yang demikian Bapak Ibu yang kita akan bicarakan sore hari ini. Terus next, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu membersihkan Bapak Ibu, membersihkan jiwa, roh dan tubuh kita, juga memulihkan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita pasti tidak berbuah. Pasti. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini yang paling nyenengke ya, yang terakhir ya. Kita senangnya minta terus. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi pada ujungnya kita berbuah untuk apa? Kemuliaan Bapa ya. Kalau segala sesuatu buah di dalam hidup kita perlu lihat nih juga. Segala sesuatu yang buah yang sudah kita hasilkan itu tidak memuliakan Bapa, berarti kita perlu pertanyakan itu kembali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu berhasil, uangnya banyak,
terkenal dan lain-lain. Tapi pada ujungnya apabila itu semua tidak memuliakan Bapamu yang di surga, maka sia-sia. Firman yang ngomong ya. Oke, nah ini loh. Jadi ini bisa keluar titik-titiknya gitu. Oh iya bisa. Nah jadi ini tuh pokok anggur tuh ini loh Bapak Ibu. Vine ini loh. Jadi anggur itu kan pohon yang merambat. Nah inilah carang, ranting-ranting. Dari sinilah buah-buah anggur itu keluar. Ya, karena kita kan sering kadang baca firman tapi bingung ranting kising piye, terus pokok anggur itu yang seperti apa. Nah sebenarnya itu ini, vine ini ya ini loh. Ini kan dari akar dia keluar seperti batangnya ya, memanjang. Terus ini ada branch-nya, ada cabang-cabangnya. Inilah yang akan menghasilkan buah. Nah, gimana cara menghasilkan buahnya? Nah, coba saya tadi sempat lihat-lihat di YouTube dapat short video sebentar, bisa tolong ditampilkan. Ternyata maksudnya Tuhan Yesus seperti dibersihkan, dipotong itu tuh untuk ini loh. Nah, ini kelihatan enggak Bapak Ibu ya? Boleh di-play? Nah, ini dipotongin semua Bapak Ibu. Dibersihkan. Nah, oke, terima kasih. Baru lihat, siapa yang baru lihat pertama kali ini? Oh ada ya, yang lainnya sudah pernah lihat. ya. Ya itulah pohon anggur, makanya apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam firman ini sebenarnya sangat masuk akal. Di mana kita itu adalah ranting-ranting atau carang-carang yang nempel sama pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ini namanya vine, kita sering nyebutnya itu true vine, pokok anggur yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita nempel sama dia maka kita akan berbuah karena kita dapat nutrisi dari akar sampai ke kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berbuah berarti ada sesuatu yang salah atas cara kita menempel. Makanya harus dibersihkan dan dipotong. Oke, yang pertama. Nah, proses dibersihkan ini yang saya akan bahas. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang motong Bapa di surga. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini sebenarnya adalah proses yang seringkali kita orang Kristen coba untuk hindari Bapak Ibu. Ketika kita percaya Tuhan dengan satu kesimpulan, kadang kita berpikir kalau percaya Tuhan itu kita sudah pasti hidup enak dan diberkati, dilimpahi, wah dan lain, pokoknya kabeh sing enak-enak lah ya. Ternyata tidak, ada proses di dalam kehidupan kita. Ketika kita belum percaya Tuhan, memang hidup kita ancur-ancuran, kita hidup di dalam dosa dan lain-lain. Ketika kita ada di dalam kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, memang kita sudah diselamatkan. Namun ada hal-hal yang tidak bisa langsung berubah, semuanya butuh proses. Contoh kalau kita sudah kebiasaan nih dari awal, misalkan apalah, sukanya mabuk-mabukan setiap malam. Ketika kita percaya Tuhan, kita harus mulai merubah pola pikir kita dari yang semula itu wah senengane mabuk, itu mulai ditinggalkan. Dan itu proses, itu karakter, itu pembersihan. Yang membersihkan siapa? Bisa komunitas, bisa kita sendiri. Dan juga bisa Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan hindari proses. Selama ada proses yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, aku kok masih akeh masalah ya dalam hidup ini, banyak hal yang misalkan keuangan. Nah mungkin Tuhan sedang memproses Bapak Ibu bagaimana mengelola keuangan dengan lebih bijak, dengan lebih baik. Apakah yang kita beli selama ini hanyalah keinginan atau keperluan? Apakah kita punya yang namanya perencanaan anggaran keuangan yang kita perlu atur? Kenapa kok sampai seperti itunya toh Tuhan mikirnya, Tuhan itu tadi balik lagi ya, Bapak itu apa? Pengusaha. Bapak di surga itu juga punya plan, punya rencana. Nah dia pengen kita itu belajar Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa
mengelola sesuatu yang kecil, yang sederhana, mungkin dengan gaji 1 juta kita kelola. Kita punya uang 1 miliar, 2 miliar pun tidak akan pernah bisa setia Bapak Ibu. Maksudnya setia itu apa? Setia ngaturnya dengan baik. Ujung-ujungnya nanti apa? Malah kita jatuh ke dalam dosa. Wih, duitku akeh, pasang ke judi bola wis, tidak judi online ya toh. Enggak apa-apa 100 juta, 200 juta. Nah kenapa? Karena enggak kebiasaan, duit kaget. Karena lihat orang-orang di Amerika banyak yang mendapatkan lotre Bapak Ibu. Kalimat 1 juta US dollar. Dan menurut research yang mereka pernah lakukan, orang-orang yang kaya mendadak demikian, tidak dalam waktu 1 tahun habis semua hartanya. Hilang. Jadi percuma. Nah, di dalam kasih karunia berbeda. Kita dilatih Bapak Ibu. Kita di training sama Tuhan melalui hidup ini. Makanya setiap tantangan, setiap proses yang kita alami, coba lihat lebih dalam. Jangan di permukaannya saja. Mungkin permukaannya ngelarak ke hati. Jengkel ke. Meh ini ndak bisa, meh itu ndak bisa. Kok ketemu nih orang ini meneh. Kenapa kok harus banyak tantangan di dalam hidup? Kalau kita lihat lebih dalam, di situ Tuhan mau ajarkan kita. Kita berdoa untuk sabar, ya ditemukannya pasti dengan orang-orang yang nggawe kita ngamuk. Iya toh? Tapi sabarin tidak ada yang bikin ngamuk. Ketemunya orang baik semua. Wah ya semua orang bisa sabar. Ya toh? Gimana kita mau belajar untuk murah hati mau memberi kalau kita ditemukannya sama orang-orang yang malah memberi kita terus. Ya kan enggak, mesti akan ada orang-orang yang membutuhkan, yang mana Tuhan men-challenge, menantang hati kita, mau enggak kamu memberkati? Loh, saya masih kurangi Tuhan, saya tidak bicara kamu kurang atau lebih, saya bicara kamu mau memberkati atau tidak. Kalau kamu mau memberkati kan tidak selalu dengan uang Bapak Ibu. Mungkin dengan uang, yes, tapi uang kan kalau kita kelola dengan baik, maka itu akan bisa memberkati. Meskipun misalkan hanya 50.000, 10.000, doesn't matter, tidak masalah. Yang penting hatinya. Itu proses-proses yang Tuhan akan selalu pakai di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus melihat dengan mata rohani, lebih dalam. Tuhan kira-kira dengan tantangan yang kita sedang alami saat ini, apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan mau saya berubah atau perbuat? Nah tantangannya itu seringkali terjadi di gereja juga di dalam pelayanan. Beberapa orang tidak kuat menghadapi tantangan itu, akhirnya mereka keluar kepahitan, jengkel, ngamuk. Wis ora usah gereja-gerejonan. Loh, padahal justru di dalam gereja kita itu di-shape, dibentuk menjadi semakin serupa Tuhan Yesus. Ya, misalnya jengkel sama Om Joni ya. Waduh, pendetane, wah apa gitu toh. Wis rasane AFJF meneh. Wah, ya enggak, justru ketika ada tantangan, datang Om Joni, saya tuh kok tersinggung ya sama Om ya. Kemarin kok khotbahnya itu menyinggung hati saya. Wah, padahal firman Tuhan nyinggung sendiri jengkelnya sama pendetanya. Lah, kadang kan banyak orang karena gereja itu manusia, jemaat Bapak Ibu. Di sini bukan tempat orang-orang sehat. Kita semua sakit dan kita punya penyakit kita masing-masing. Penyakit jiwa kita masing-masing. Yang mungkin saat ini mungkin kita belum tahu. Saya pun punya penyakit jiwa saya sendiri. Yang makanya kita perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu dibersihkan setiap hari. Supaya apa? Berbuah. 3 buah itu loh, pertobatan, karakter, jiwa-jiwa, biar itu terus berbuah di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu ya. Terus kita perlu ngerti di dalam proses itu, kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita ikut Tuhan Yesus, proses itu tidak akan membawa hal yang mematikan buat kita. Karena itu akan menumbuhkan iman kita, menumbuhkan karakter kita, menumbuhkan bahkan hal-hal yang mungkin selama ini kita belum ketahui itu ada di dalam hidupnya kita. Oke, terus penghalangnya. Nah, seringkali ada penghalang. Saya ada satu. Nah, Bapak Ibu tahu ini apa? Harganya sedang naik sekali sekarang. Ya, harganya sedang naik sekali, dicari banyak orang. Ya, saya pernah mendapat cerita dari seorang hamba Tuhan yang pernah diajak pergi ke Freeport. Dia ngomong, saya di situ lihat dapur emas, ketel emas yang dimurnikan, dibakar sampai
cair, dimurnikan, benar-benar dipanaskan sehingga kemurniannya itu hampir mencapai 100%. Nah, ketika hamba Tuhan ini bertanya kepada orangnya Freeport, dia ngomong, ini dimurnikannya sampai seperti apa? Ternyata ketika dipanaskan, jadi dengan suhu yang sangat tinggi, itu komponen-komponen di dalam emas yang tidak kuat sama panas, dia akan keluar Bapak Ibu, akan naik di atas terus diambil. Akan seperti itu terus. Dan dia bilang seperti ini orangnya, Bapak tahu apa komponen terakhir dari emas yang paling terakhir, yang kalau itu dipanaskan dan itu diambil, emas itu jadi murni. Apa Bapak Ibu? Tahu enggak? Komponen terakhirnya apa? Jadi kan macam-macam nih, ada logam apa, begitu dimulai kan berdidih tuh. Semua kobong naik semua. Nah, komponen dia yang paling terakhir yang mendekati emas supaya dia jadi murni itu ada. Pernah dengar cerita ini atau pernah ngerti? Dan ini barang berharga juga. Perak. Perak itu berharga ya, harganya juga lumayan tinggi. Nah, dengan perumpamaan ini, Roh Kudus bicara ke dia. Kadang ketika hidup kita mau jadi murni, ada hal-hal yang paling berharga menurut kita yang pada akhirnya kita harus singkirkan, lepaskan. Apa mungkin yang saat ini Bapak Ibu merasa itu paling berharga? Keluargamu, anakmu, atau mungkin uangmu, pekerjaanmu? Kadang kita harus belajar untuk datang ke Tuhan. Tuhan, janganlah semuanya ini menjadi penghalang untuk hatiku jadi murni. Bukan berarti Bapak Ibu tidak harus bekerja ya. Tetaplah bekerja, tapi jangan jadikan itu menjadi sebuah idols. Idols apa sih? Berhala dalam hidup kita. Ujungnya tadi untuk apa? Kemuliaan apa? Sekaya apapun, sesukses apapun, seromantis apapun suami atau istrimu, kalau ujungnya tidak untuk kemuliaan Bapa, maka itu semua sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah dengan panas yang sangat tinggi, kotoran terakhir yang harus direlakan oleh emas adalah perak. Sama, kalau kita mau menjadi murni di hadapan Tuhan, berbuah hal-hal yang berharga yang mungkin saat ini kita masih pegangin, itu kita perlu belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Serahkan itu maksudnya apa? Serahkan itu ya kita sudah tidak lagi terikat. Kita punya, enggak punya itu ora popo istilah itu. Kadang kan kita enggak rela ya, kita punya uang, kita punya segala macam. Pada akhirnya kita perlu tahu itu semua hanyalah titipan untuk kita kelola. Enggak ada loh, itu kita semua tuh bukan punya kita Bapak Ibu. Bahkan anak kita pun itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Untuk kita kelola supaya suatu saat dia bisa menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Sama uang kita, pekerjaan kita. Loh tapi kan saya yang bekerja, saya yang memeras keringat. Memeras keringat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Mau memeras keringat, memeras baju, memeras celana kalau misalkan bukan Tuhan yang memberkati, ya sia-sia. Tapi mungkin Bapak Ibu ada lihat orang-orang yang mungkin kerjanya kok kayak santai tapi kok duitnya akeh lah. Misalkan ada seperti itu ya. Bisa jadi itu memang Tuhan yang memang percayakan dia karena dia menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya. Nah, menjadi pribadi seperti apakah yang kita mau saat ini? Kalau mau jadi pribadi-pribadi yang seperti itu ya kita harus menjalani prosesnya. Proses yang kita alami saat ini jalani dengan setia. Enggak enak pasti namanya dipanaskan siapa yang enak toh? Kan enggak enak, tapi itu yang memurnikan kita. Oke, yang kedua, tinggal di dalamnya. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya ya.
masalah kita di dunia sekarang itu kan gampang takut, gampang khawatir. Tinggal di dalam Tuhan itu maksudnya apa toh? Maksudnya kita selalu aware atau kita memahami benar hidup kita itu ada di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Itu yang kita perlu pastikan Bapak Ibu. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu bukan berarti setiap ke gereja tok kita ada di dalam hadirat Tuhan. Enggak. Justru dimanapun ketika kita bekerja, ketika kita nyetir, ketika kita naik motor, ketika kita melakukan hal-hal itu, kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Tinggal di dalam hadirat Tuhan itu. Kita menyadari sepenuhnya 100% bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nangkep ya Bapak Ibu? Seringkali kita dengan semua kesibukan dan semua hal yang memenuhi pikiran kita, kita lupa ada Tuhan di dalam kita. Nah ini menarik, di perjanjian lama ketika bangsa Israel mau ketemu Tuhan, itu susahnya bukan main. Mereka harus melewati berbagai macam step, sampai pada akhirnya yang bisa ketemu dengan tabut perjanjian Tuhan itu hanya siapa? Imam besar. Dan itu pun setahun sekali untuk korban penebusan dosa. Susah sekali mau ketemu Tuhan. Langsung Tuhan ngomong, nek tidak siap, tidak ditutupi awan, mereka mati karena mereka tidak kudus. Sulit, harus melalui nabi. Nabi yang ngomong disampaikan raja. Nabi yang ngomong disampaikan seseorang. Tidak bisa Tuhan langsung ngomong, bukannya tidak bisa. Karena ada penghalang dosa itu loh Bapak Ibu. Di perjanjian baru itu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Itu semua disobek. Tirainya itu yang menutupi kita sama Tuhan itu sudah disobek. Kita bisa langsung right away, langsung cespleng masuk ke dalam ketemu Tuhan. Tinggal apa? Merem doa Tuhan, ini aku. Dia sudah ada di dalam kita. Firman bilang apa? Bukankah tubuhmu itu bait Allah? Roh Tuhan diam di dalam kamu. Terjemahan lain mengatakan bahwa roh Tuhan yang ada, yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu roh yang sama yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Kan powerful sekali kalau kita punya pengertian yang dalam seperti ini. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup, kita tahu hasilnya kita pasti menang. Nah, roh Allah ada di dalam kita. Ya toh? Prinsipnya satu, kita menyadari itu enggak. Segala senjata, peperangan rohani dan lain sudah ada di dalam kita. Hanya saja apakah kita gunakan itu dengan proper di saat yang tepat. Atau kita lebih memilih, wah wis kalah untuk menyerah. Nah ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Kenapa? Makanya di ayat 7 dikatakan, gimana? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya sudah pasti kita akan menerimanya karena kita tinggal di dalam hadiratnya. Nah sekarang sering orang bertanya gini juga, dan yang minta yang aneh-aneh. Kayak mau mobil Mercy, wah tumpangi mobilnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, otomatis kita akan semakin kenal isi hatinya. Dan kalau kita kenal isi hatinya, hal-hal seperti itu sudah tidak kita minta lagi. Nangkep ya? Karena Yesus bilang apa? Jangan cari hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu makan, kamu pakai, itu hal-hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, mengenal Dia, karakternya, kita sudah tidak minta hal-hal yang aneh-aneh. Kita akan minta hal-hal yang lain. Minta mendoakan orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan dan lain-lain. Nah seperti itu Bapak Ibu, tinggal di dalamnya. Karena dengan tinggal di dalam Tuhan, kita akan terus menyadari bahwa kita itu tidak sendiri. Kita itu powerful, kita itu sangat kuat, penuh kuasa. Makanya ini ada apa-apa sama anak, sama apapun, perkataan hati-hati. Perkataan hati-hati, karena perkataan kita itu akan memberikan kehidupan atau kematian kepada seseorang. Ya, jadi itu perlu kita terus lakukan. Dan kalau yang kita perkatakan setiap hari adalah firman Tuhan, ya firman itu yang jadi atas hidup kita. Amin. Keren ya, keren loh. Kita tuh keren asli nih, cuman kadang seringnya lali ya. Sekali lupa, diingatkan kembali, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi sama Tuhan tuh enggak usah agamawi. Aku tak
ketemu Tuhan sih, mlebu kamar sih, ojo diganggu, ya enggak selalu seperti itu. Dimanapun kita waktu kerja, tiba-tiba Roh Kudus bilang di hati, kamu lupa loh, belum melakukan ini untuk dia. Oh iya, langsung gerak, langsung lakukan sesuatu. Misal ada teman curhat di kantor, aduh aku kira duit, anakku loro, padahal kita yo ora duit. Tapi emang ngasih duit kan enggak bisa. Ya udah, yuk aku ra iso kayak duit, tak doakan aja gimana. Yuk kita berdoa untuk anak kamu. Langsung lakukan, terus ya kan? Itu kan Roh Kudus, itu kan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mana kita ingat, ketika kita males-malesan, berusaha apa ya, kadang tuh serakah, kepingin apa, melakukan hal sing jahat. Nah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan langsung stop. Dan kita akan ngerti, ada Tuhan. Jadi tidak kebacut, tidak keterusan Bapak Ibu. Ya mungkin bisa berbuat dosa pas emosi, ngomong apa, misuh apa gimana. Tapi itu tidak akan terus menjadi kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu menghidupkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar di dalam tabut perjanjian itu isinya apa? 2 loh batu, roti mana, sama tongkatnya Musa Bapak Ibu. 3 ini. Bapak Ibu tahu, dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu simbol apa? Kehadiran Tuhan. Ketika ada tabut perjanjian, Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu tahu, ketika tabut perjanjian itu dimasuki 3 hal itu, yang batu, loh batu oke lah. Roti mana? Secara peraturan Tuhan itu cuma sehari. Turun, tidak bisa disimpan, wis bosok, tidak bisa dimakan lagi. Di dalam tabut perjanjian itu, roti itu eternal, abadi, tidak bosok. Bisa bertahun-tahun di situ terus. Yang kedua, tongkat Musa. Tongkat Musa itu tongkat yang kayak potongan pohon sudah mati gitu loh, batang mati, ditaruh situ. Firman bilang apa? Tongkatnya bertunas. Artinya apa? Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kehidupan. Nah kalau hadirat Tuhan yang dulu dilambangkan dengan tabut perjanjian itu, sekarang sama Tuhan Yesus dipindah ke dalam hidup kita. Bukankah seharusnya hidup kita juga membawa kehidupan untuk semua hal yang mati? Amin. Nah, bayangkan kalau kita semua di sini adalah hadirat Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, kemanapun kita pergi, hidup kita pasti membawa kehidupan. Persoalannya apakah kita mau untuk terus menyadari itu Bapak Ibu. Oke? Itu yang jadi perenungan kita. Next, dia di dalam kita. Nah ini Tuhan Yesuslah yang ada di dalam kita. Artinya apa? Kita sama Tuhan itu manunggal, sudah menjadi satu. Otomatis semua respon kita di dalam hidup itu perlu selaras dengan firman Tuhan. Enaknya ngomongnya gampang pokoknya, angel Bapak Ibu ya. Sulit, tidak mudah untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia, kita akan menghadapi daging banyak. Kita akan menghadapi orang-orang yang sulit, yang angel, yang mungkin persoalan-persoalan. Nah untuk kita merespon dengan benar, seperti tadi kita sadar dengan hadirat Tuhan, kadang pun kita masih bisa yang namanya kepleset. Gagal. Nah, gimana terus? Terus belajar berlatih Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena itulah yang akan membuat kita untuk terus bisa maju dan menang di dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya kan punya carpenters tuh, restoran tuh. Itu saya sama istri saya, kita tuh hampir setiap hari dibuat stres sama karyawan. Wis itu gak ono enteke, apalagi kemarin waktu mau lebaran. Nah masalah THR sama gaji aja tuh kita sampai mikir, iki nih tak kasih ke semua, begitu lebaran pergi semua gimana? Maksudnya kan sering kok habis terima THR gaji keluar, sakarpe sendiri. Karena memang kita mengerti bahwa karyawan yang kita hire itu bukan yang good educational background gitu loh, enggak punya
basic pendidikan yang baik. Kadang mereka cuman wes kerja intinya untuk duit baru itu pergi. Nah, itu kita juga berdoa, piye ngatur ya. Terus akhirnya punya ide sudah gini saja. THR kita bayarkan dulu supaya saya punya pikiran gini loh. Mereka tuh mau lebaran, mau punya hari raya. Jadi saya harus memastikan orang-orang yang bekerja dengan saya mereka punya uang ketika di hari raya. Ya udahlah kita berikan THR-nya. Terus gajinya tetap di tanggal biasa, tanggal 2. Ya udah, dengan gitu kan fair kan, mereka tetap punya uang, tapi ya nanti kalau misalkan di hari selanjutnya mereka juga bisa tetap gaji. Cukup adil saya rasa. Tapi ya enggak, ternyata ada juga yang masuk dapat THR, besok sudah tidak berangkat lagi. Enggak ada ABCT omongan berharap pamitan enggak ada. Wis langsung kadang bakar ngerti-ngerti jengkel, pacari apa-apa tuh ada satu, tahu-tahu, wis gopo aku kerja, saya lagi pulang. Ya, habis itu, udah enggak ada kabarnya, enggak ada ABC, enggak ada chat minta maaf apa. Terus seminggu kemudian wayai gajian, WA. Loh Pak, gaji saya mana? Itu tuh kan kepengen ini kayak ngamuk ya, pengen jengkel ya, pengen wah rasanya itu pengen tak amu-amui semua. Ya dan banyak, sampai akhirnya waktu lebaran itu saya sama Grace harus turun ke dapur, kita bantu juga karena kan rame. Nah itu tuh yang mangkel Bapak Ibu, jujur mangkel. Oh ya kadang, aduh Tuhan ya itu prosesnya kita, prosesnya saya sama Grace. Nah saya ngomong sama Grace, ternyata angel yo, saya itu S1, S2 teologi, saya ngambil tesis sama skripsi itu judulnya kepemimpinan yang melayani Bapak Ibu. Ya, jadi ya jangan, ya, jadi saya dengan PD-nya, pasti bisa, wong Yesus ngomong kepemimpinan melayani yo. Ya, itu faktor-faktornya saya tulis semua tuh. Wah, mengasihi, ya, memaafkan, terus apalagi itu saya sampai lupa banyak lah, boy. Itu terus saya wawancara, interview, saya bagi kuesioner semuanya, wah bisa ini bisa. Tapi ketika dipraktekkan, ya ternyata membutuhkan sebuah effort yang sangat besar Bapak Ibu ya. Untuk mengasihi, makanya hukum tertinggi itu apa sebenarnya? Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Nah itu kalau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah jasamu. Yesus bilang gitu kan. Nah ini sama, gimana caranya, saya selalu nganggap karyawan saya itu kayak apa ya, kayak domba-dombaku lah aku tak gembala. No, mereka harus bisa makan, mereka harus bisa berkembang, bertumbuh lebih baik lagi. Makanya semua kan yang enggak bisa masak pun tak terima, yang penting kamu pertama asah-asah, sebulan tak lihat asah-asah bagus. Oke, coba bikin minum bagus, ya tak upgrade terus sampai ujungnya dia bisa masak. Supaya saya punya tujuan, kamu masuk sama aku, kamu enggak bisa apa-apa. Suatu saat kamu keluar dengan baik-baik pun, kamu sudah punya skill, kemampuan. Jadi semua tak pukul rata seperti itu. Ya memang tidak semua berhasil. Ada satu yang pertama dari asal-asal sekarang jadi barista kopi. Bahkan maksudnya bertumbuh. Suatu saat dia keluar kerja tempat lain. Kan keren toh CV-nya barista. Orang lagi tukang asah-asah gitu. Iya enggak? Nah gitu itu makanya hal yang menariknya begitu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus berusaha, saya harus berusaha untuk gimana mengelola hati saya benda emosi. Dan dia bisa nyampaikan dengan baik ke mereka. Ya toh, wis tak upgrade, tak genah, tahu-tahu mbleto lagi. Ya wis panggil lagi, piye kenapa mbleto? Ya bos ini tukang apa ribut mbek bojoku ngene-ngene. Ya wis kok coba peran. Ayo wis bangkit meneh sing genah. Loh iya toh. Kalau baperan dia masak, dia baperan Bapak Ibu. Masakane jadi ndak enak toh? Nah kan makanya kalau saat saya Bapak Ibu makan di Carpenter kasinan ya mungkin tukang masak gitu. Ya, tapi saya pastikan mereka bekerja dengan baik Bapak Ibu ya. Ya memang itu tugasnya kita, makanya kita dimanapun kita punya bisnis, punya pekerjaan atau kita di dalam rumah tangga, ya kita hendaknya menjadi gembala untuk mereka. Merespon dengan benar ini, udah gampang, makanya saya ngomong dengan begini udah gampang. Lalu kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Joni. Ya, tapi kalau direnungkan lebih dalam, lebih sulit Pastor Joni. Saya ngomong,
om tuh lebih sulit tahu. Loh kenapa? Lah bisnis, kalau saya enggak suka sama karyawan kerja enggak baik, tinggal tak pecat. Kayak jemaat kan enggak mungkin dipecat. Ya toh? Misal Om Joni enggak suka sama siapa gitu, terus kira-kira nang gereja meneh. Kan enggak mungkin toh? Harus mau enggak mau ya lukanya dibalut, harus dikasihi, harus didoakan, dan terus seharusnya seperti itu, kepemimpinan yang melayani seperti itu Bapak Ibu. Tapi prakteknya di dalam dunia sekuler atau usaha itu mungkin berbeda. Nah itu yang kita, makanya Tuhan kerajaan Allah itu perlu orang-orang seperti kita untuk membawa warna yang berbeda di dalam kehidupan profesional. Ya, itulah yang akan membuat kita, memberi kita pengaruh yang besar untuk mereka semua Bapak Ibu. Ya, jadi menarik, apa yang saya sampaikan ini ke Bapak Ibu, saya juga belajar. Tidak semudah itu. Ya, apalagi mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, ya. Pada akhirnya kita percaya Yesus Bapak Ibu untuk kita bisa lihat semuanya lebih dalam dari hidup kita, tidak hanya di permukaan. Yes, saya tahu Bapak Ibu ada masalah, saya tahu kita semua punya persoalan kita masing-masing, tapi coba ambil waktu, lihat lebih dalam lagi. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk supaya saya belajar sesuatu. Nangkap ya Bapak Ibu ya, dengan begitu kita akan semakin mengerti rencana Tuhan itu baik untuk kita. Dunia tidak akan semakin baik, hidup tidak akan semakin mudah. Tetapi kalau kita ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, Bapak Ibu, kita dimampukan. Jadi bukan persoalannya yang dibikin gampang, kitanya yang dibikin kuat. Amin. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, roh Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita mau menjalani proses kehidupan, karakter kita diproses terus. Yang enggak sabaran akan dilatih jadi sabar. Yang baperan akan dilatih untuk bisa mengendalikan emosinya. Apalagi yang pelitnya setengah mati akan dibelajari untuk bisa memberi dengan murah hati. Terus, dan yang terakhir apa? Ketika firman-Nya tinggal di dalam kita, maka respon-respon perkataan, perbuatan hidup kita pun akan Tuhan rubahkan satu demi satu. Amin? Bisa? Amin ya, bisa. Saya percaya bisa. Asal mau jalani 3 proses itu. Ya, kita nyanyi satu lagu ini, kita berdoa, terus saya akan selesai. Silakan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu, ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mari kita nyanyikan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati kami Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi
melihat setiap perjuangan kami. Engkau melihat setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan sore hari ini kami mengerti bahwa setiap proses di dalam kasih karunia-Mu itu akan membawa kehidupan bagi kami. Kami berdoa supaya kami di tempat ini, kami dibersihkan, kami dipotong supaya kami berbuah lebih besar lagi Tuhan, lebih banyak lagi. Izinkan Tuhan, kami juga mengizinkan diri kami diproses. Potong apa hal-hal yang mungkin Tuhan merasa itu menjadi sebuah penghalang untuk kami bisa berbuah Tuhan. Biar proses-proses itu membersihkan kami sebagaimana emas yang murni. Demikianlah hidup kami Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin proses dan jadikan kami emas yang murni, hati yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa saat ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan kami semua kekuatan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa Tuhan, tantangan di masa yang akan datang semakin sulit. Kami tidak minta tantangan semakin mudah, tapi kami minta jadikan kami semakin kuat Tuhan. Jadikan iman kami kuat, karakter kami kuat. Segala hal yang kami saat ini sedang bangun menjadi kuat dan kuat Tuhan di dalam Engkau. Pada ujungnya, pada akhirnya, sehingga hidup kami memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hal-hal yang mungkin saat ini kami seringkali kurang bersyukur Tuhan. Biar kami belajar untuk jadi orang-orang yang bersyukur. Berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kami bisa terus melihat diri kami lebih dalam lagi apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang proses dalam hidup kami. Dan janji-Mu berkata bahwa suatu saat kami akan timbul sebagai orang-orang pemenang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya kami akan menang atas karakter kami. Kami percaya kami akan menang atas setiap hal-hal yang saat ini kami sedang perjuangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami meteraikan doa kami ini di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, thank you Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Ku naikkan pujianku ke tahta-Mu Tuhan, berseru, ku memuji nama-Mu, nyanyi bagi-Mu bersorak.